Diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di indekosnya pernah menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Banjarnegara berakhir ricuh. Sejumlah penonton terluka. Harga beras naik, daya beli masyarakat Kota Semarang menurun. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi di Saudara, polisi menerjunkan anjing pelacak atau unit K9 saat mencari terduga pembunuhan perempuan lansia yang tangannya terikat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Satreskrim Polres Wonogiri mengerahkan anjing pelacak untuk unit K9 terkait penemuan jenazah seorang perempuan lansia yang ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat dan wajah tertutup bantal di Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Pengerahan anjing pelacak dilakukan untuk menemukan petunjuk tambahan atau jejak terduga pelaku dalam kasus yang diduga kuat tindak pidana pembunuhan. Dalam olah tempat kejadian perkara lanjutan, polisi menemukan sejumlah petunjuk dan menyita sejumlah barang bukti, salah satunya kain spray. Dengan menggunakan anjing pelacak untuk mengetahui kemungkinan daripada jejak yang kita butuhkan nantinya, petunjuk yang kita butuhkan nantinya. Dan mengapa dilakukan lagi, dan kemarin kan sudah setelah 30 menit? Kita melakukan lagi untuk hari ini supaya kita lebih bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk terkait peristiwa ini. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, ada 2 tabung LPG 3 kg yang hilang. Sementara isak tangis duka tampak menyelimuti proses pemakaman korban. Anak korban, Yuliarto, bilang kondisi kesehatan ibunya atau korban sehari-harinya memang sudah sakit. Namun sebelum kejadian, ibunya tersebut masih dalam kondisi baik-baik saja, bahkan ia sempat bertemu beberapa hari sebelumnya. Terungkap dari keluarga, korban juga sempat kehilangan perhiasan 20 gram dan uang 6 juta rupiah di rumahnya. Yang jelas dari pihak keluarga semoga cepat tertangkap pelakunya. Ya kita serahkan kepada pihak polisi, kalau tertangkap mintanya ya dukung seberat-beratnya. Soalnya kondisi ibu saya itu udah tidak ya sehatnya nggak 100% karena dia pakai tongkat gitu, udah sepuh. Kalaupun nyuri ya dulu kan kejadian 3 bulan yang lalu itu penculikan ibu juga ikhlas, uang bilang semua ikhlas. Kok ini malah sampai uangnya yang diambil gitu. Mas, itu berapa nominalnya, Mas? Yang hilang dulu itu, Mas? Yang dulu itu 20 gram, 16 gram, 20 gram emas sama uang 6 juta. Iya, celengan yang uang receh sama nominal 1 juta. Ya. Kini keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian sehingga dapat segera diketahui penyebab kematian korban dan pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Nicholas Irawan, Kompas TV, Wonogiri, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini Saudara, jenazah diplomat muda Arya Daru Pangayunan telah dimakamkan pada Rabu 9 Juli di Pemakaman Umum Suten Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Almarhum adalah diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di dalam kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Usai disemayamkan di rumah duka sekitar 1 jam, jenazah Arya Daru Pangayunan kemudian dimakamkan. Prosesi pemakaman berlangsung sederhana dengan dihadiri kerabat dan rekan almarhum. Pihak keluarga menolak berkomentar terkait penyebab kematian almarhum, termasuk spekulasi soal pembunuhan di balik kematiannya. Sebelumnya jenazah alumni Visipol Universitas Gadjah Mada itu ditemukan di dalam kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Usai diotopsi di rumah sakit RSCM, jenazah kemudian diberangkatkan ke rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, Kementerian Luar Negeri menyatakan duka mendalam atas kematian diplomatnya, Arya Daru Pangayunan. Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia, Juda Nugraha, menyebut almarhum pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun, terkait penyebab kematiannya masih harus menunggu penyelidikan polisi. Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia, Juda Nugraha, mengantar langsung jenazah Arya Daru Pangayunan dari Rumah Sakit RSCM Jakarta ke Bantul, Yogyakarta. Usai pemakaman, Juda menyampaikan ucapan duka mendalam dari Menteri Luar Negeri beserta seluruh jajarannya kepada keluarga Arya Daru Pangayunan. Juda menyebut semasa bertugas, almarhum pernah menjadi saksi dalam sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun terkait penyebab kematiannya, Juda meminta awak media untuk tidak langsung mengaitkannya karena masih harus menunggu penyelidikan polisi. Jadi saksi TPPO betul nggak Pak? Sidang TPPO. Iya pernah tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat nunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPO itu ya Pak, almarhum itu. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan lindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Jadi penanganan kasus seperti tadi evakuasi di Turki, evakuasi di Iran. Arya Daru Pangayunan adalah seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan. Jenazah almarhum ditemukan di dalam kamar indekosnya di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Banjarnegara berakhir ricuh. Sejumlah orang mengalami luka-luka. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesel Lutfia. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah berakhir ricuh. Sejumlah penonton terluka akibat kericuhan tersebut. Pertandingan sepak bola antar kampung atau Tarkam dari kesebelasan Potatori Bon versus GRKP di lapangan Desa Kayu Ares, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara ini berakhir ricuh. Sejumlah supporter tampak melakukan pengerusakan pembatas garis lapangan dan menyalakan kembang api di dalam lapangan. Bahkan terjadi aksi saling lempar batu hingga sejumlah penonton terluka. Menurut panitia pertandingan, diduga kericuhan disebabkan adanya kesalahpahaman atas keputusan wasit. Tidak dilanjutkan pertandingan itu bukan karena permintaan dari kami panitia maupun dari wasit maupun dari keamanan apapun. Itu mutlak dari permintaan masing-masing kedua belah pihak. Dikarenakan
Kalau kami menyampaikan secara lisan saya, mungkin itulah salah satu teman-teman Karot dan Potato yang luar biasa. Yang pada intinya kita ambil hikmahnya, ternyata dari dua-duanya memang nggak ada yang kepingin salah satu tertinggal, salah satu ditinggal. Jadi Pertandingan ini merupakan final Open Turnamen Indonesia Start Championship 2025. Arsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara, merasa disudutkan dalam sidang lanjutan kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri, di Pengadilan Negeri Semarang. Kuasa hukum Mbak Ita akan menghadirkan 5 saksi yang bisa meringankan dakwaan. 4 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK ini, Ketua Majelis masih menanyakan kegunaan uang kebersamaan yang dikumpulkan oleh Bapenda dari pegawainya sejumlah 1 miliar per 3 bulan. Dari hasil keterangan pegawai Bapenda yang dimintai keterangan oleh Ketua Majelis, iuran kebersamaan yang dikumpulkan sebagian diminta secara paksa oleh Alwin Basri untuk keperluan pribadinya dengan total 1 miliar lebih dalam kurun waktu 1 tahun. Adanya keterangan yang menyudutkan Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita dan Alwin Basri tersebut, kuasa hukum akan mengajukan 5 orang saksi untuk meringankan dakwaan korupsi dari KPK. Untuk nanti saksi yang meringankan seperti apa nanti? Ada nanti berapa saksi yang akan dihadirkan, Pak? Belum tahu nih baru mau kita. Enggak, berapa kira-kira, Pak, nantinya? Mungkin 5. 5 yang dihadirkan nanti untuk besok ya, kesaksian yang meringankan. Usai melakukan kesaksian dalam perkara korupsi yang menjerat Hefearita Gunaryanti Rahayu, Ketua Majelis memberikan pesan kepada saksi dari pegawai Bapenda untuk bekerja lebih berhati-hati dan tidak melakukan kegiatan yang bisa menyeret ke pidana. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan mendukung penuh program ketahanan pangan nasional meski luas lahan pertanian di Kota Semarang terbatas. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan lahan-lahan tidur agar bisa digunakan untuk menanam komoditas pertanian seperti jagung. Komitmen dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional ini disampaikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti saat menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 di lahan Agro Purwosari Mijen, Kota Semarang pada Rabu 9 Juli 2025. Penanaman jagung serentak yang dilaksanakan secara nasional ini merupakan bagian dari strategi menuju swasembada jagung 2025. Menurut Agustina, meski memiliki lahan yang terbatas, namun Kota Semarang punya potensi untuk berkontribusi dalam upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Salah satu cara yang akan dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan lahan-lahan tidur untuk dijadikan lahan produktif untuk menanam komoditas pertanian seperti jagung. Sebagai Kota Semarang kita harus bangga ya, nggak kalah. Kita juga punya lahan pertanian, walaupun kecil, tapi nantinya kita akan pengembangan bagaimana caranya lahan-lahan yang tidur bisa juga ditanami jagung. Karena Kota Semarang juga kepingin berkontribusi untuk Jawa Tengah bisa menjadi lumbung pangan nasional. Ya, bahwa di Gerobokan, di wilayah-wilayah lain, luar biasa endorsement dari Pak Kapolri untuk kita bisa menjadi lumbung pangan. Dan tentu kita sebagai kota yang lahan pertaniannya kecil, kita juga harus tetap melakukan upaya-upaya apapun untuk bisa mensupport program tersebut. Sementara itu, Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol M. Sahdudi mengapresiasi langkah Wali Kota Semarang yang memberikan dukungan penambahan lahan untuk penanaman jagung di beberapa kecamatan. Juga sudah memberikan informasi kepada saya bahwa insya Allah di beberapa wilayah kecamatan di Semarang ini juga akan ditambah beberapa lahan-lahan yang bisa kita kelola untuk penanaman jagung, dan ini sangat kami apresiasi. Artinya Bu Wali Kota juga memberikan perhatian terkait dengan program ini, dan harapannya tentunya bisa menambah kuantitas daripada jumlah panen
jagung di Kota Semarang di tahun 2025 ini. 20 hari tahun ini. Pada kesempatan itu, Agustina juga mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Kapolri yang mendorong penguatan ketahanan pangan melalui kolaborasi berbagai pihak. Meski dikenal sebagai kota metropolitan dengan dominasi kawasan permukiman, industri dan perdagangan, namun Kota Semarang masih menyimpan kantong-kantong pertanian yang potensial. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Harga beras naik, daya beli masyarakat menurun. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesy Lutfia. Sejumlah bahan pokok seperti beras mengalami kenaikan harga sejak awal bulan Juni, berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Tak hanya itu, komoditas telur juga mengalami kenaikan harga. Di Pasar Bulu Kota Semarang, harga beras terpantau berkisar antara Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram untuk kualitas biasa. Kenaikan harga beras ini berlaku untuk semua jenis beras. Salah satu pedagang mengaku kenaikan harga beras sudah berlangsung selama 1 bulan sejak bulan Juni. Sebelumnya kan 14, naiknya 1.000 per kilo 1.000. Hampir 1 bulan. Berarti kenaikan bertahap? Kenaikan bertahap? Iya. Kalau yang premium berapa? Pokoknya yang premium medium tuh per kilo 1.000 rata-rata. Iya. Tanya beras, harga komoditas bahan pokok lainnya seperti telur juga naik dari Rp25.000 menjadi Rp28 hingga Rp29.000 per kilogram. Sementara untuk harga minyak goreng masih terpantau stabil. Sedangkan harga gula justru turun dari Rp18.000 menjadi Rp17.500 per kilogram. Jinawi Rana Putri, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, kenaikan harga beras membuat daya beli masyarakat turun karena kekhawatiran harga beras yang akan semakin naik. Meski stok beras di Bulog Semarang tersedia 67.000 ton dan akan untuk 1 tahun ke depan, namun harga beras di pasaran kini merangkak naik. Kondisi tersebut membuat konsumen mengeluh dan berdampak pada daya beli beras. Salah satu konsumen di Pasar Sampangan Baru Kota Semarang, Puji Lestari mengaku kenaikan beras sangat memberatkan masyarakat. Konsumen khawatir harga beras akan terus naik. Sejak harga beras naik, Puji mengurangi pembelian beras. Ya, pengaruh nggak daya belinya Ibu? Pengaruh juga. Saya kan jualan dari bahan beras juga. Biasanya beli berapa kilo setiap hari, Bu? Saya seharinya paling nggak 2 kilo, 3 kilo. 2 kilo? Tiap hari. Sekarang setelah ada kenaikan? Paling 1 kilo, 2 kilo. Turun, Bu, ya? Iya. Terus lainnya untuk belanja lainnya, Bu, ya? Iya, untuk belanja sembako yang lainnya aja. Tidak hanya konsumen, pedagang sembako juga tidak berani menstok beras banyak, khawatir jika harga beras waktu-waktu turun karena adanya bantuan pangan atau operasi pasar. Kondisi beras untuk saat ini naik terus. Pembeli jadi berkurang. Dengan berkurangnya pembeli ini berarti pedagang nggak berani nyetok atau gimana? Ya nggak berani. Nanti tiba-tiba ada bantuan dari pemerintah. Kalau dari beras dodok turun, biasanya kalau ada beras mahal gini kan mesti pemerintah turun tangan ngasih beras bantuan yang murah itulah, makanya jual ya. Berarti nggak berani nyetok, Bu, ya? Nggak berani, apa adanya aja. Meskipun kenaikan harga beras tidak signifikan, namun kenaikan harga beras ini diiringi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur, bawang merah, dan cabai sehingga memberatkan masyarakat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Pekalongan.
Untuk menekan harga kebutuhan pokok yang tinggi di pasaran, pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Bazar Pangan Murah Sembako. Puluhan warga memadati Bazar Pangan Murah yang berada di halaman Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Mereka membeli berbagai macam jenis sembako seperti beras, telur ayam, minyak goreng, bawang merah, dan gula pasir. Minyak goreng dijual Rp15.500 per liter, gula pasir Rp16.000 per kilogram, beras Rp68.000 per 5 kilogram, telur ayam Rp26.000 per kilogram, bawang merah dan bawang putih Rp10.000 per kantong. Salah seorang warga menyebut selisih harga tidak jauh dari yang ada di pasar tradisional. Meski begitu, untuk harga telur ayam dan minyak goreng yang dijual sedikit lebih murah dibanding di pasaran. Beli telur, minyak, beras. Telur berapa per kilonya? Telur 1 kilo 26. 26. Nah ini beras? Beras 68. Kalau minyak 15.5. Kalau menurut Ibu dengan pasar murah ini gimana, Bu? Sama aja kayak yang di pasar-pasar. Harganya? Iya. Oh. Harganya ya. Tapi ya kalau telur ya, kalau apa tuh? Telur apa lumayan lah murah. Lumayan murah. Nah, terus minyak juga ya. Kalau ini sama ini. Beras sama? Iya sama aja. Untuk menjamin ketersediaan barang pokok, pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Bazar Pangan Murah semacam ini dan akan terus memantau pergerakan di pasar untuk mendeteksi anomali harga ataupun ketersediaan barang. Upaya kita di dalam mengendalikan harga, menjaga stabilitas harga khususnya pada bahan makan atau bahan pokok. Dengan kemasan bazar pangan murah ini, khususnya kita sediakan beberapa kebutuhan pokok seperti beras dengan harga murah ya. Kalau di pasaran 5 kilo biasanya sampai 70, tapi ini kita sediakan 68. Demikian juga gula pasir melalui bazar murah ini cukup dengan harga 15.500 per kilo, di mana di pasaran terjualnya sampai 17.000. Sebanyak 100 paket untuk tiap komoditas bahan pokok disediakan oleh pihak panitia untuk memenuhi kebutuhan warga. Diharapkan lewat Bazar Pangan Murah ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah mahalnya harga sembako di pasaran. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gisy Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.